Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Bersama NKRI. Mati. Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, karena kita bisa berkumpul di sini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam ya. Ini adalah tampilan perdana dari kelas 10 yang seharusnya adalah kelas 11, tetapi karena kebetulan Bu Inah itu wali kelasnya izin, anaknya dirawat di rumah sakit, jadi yang mulai adalah di 10.3. Sebelumnya perkenalkan, ini ada Bapak ganteng dan Ibu cantik ya di hadapan kalian. Ini yang dinamakan komite pembelajaran. Ya, kenapa ada komite pembelajaran? Di program sekolah penggerak, karena kita PSP Angkatan 1, komite pembelajarannya ada 13. Sekarang ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang tiganya siapa? Satu lagi Pak Indra, mungkin ada karena Satkumas ya, lagi ada keperluan. Kemudian yang duanya adalah Bapak Kepala Sekolah, beliau menyampaikan salam karena sedang ada urusan di KCD, nah nanti siang baru hadir. Satunya lagi adalah Bapak Pengawas Pemilu. Nah, nanti mungkin selain Ibu barangkali ada dari komite pembelajaran. Udah kenal semua kan komitenya, dari sana Bu Dwi Rohmawati, Bu Dewi Ratna. Kalau yang ada Bu Irman ya, terus Bu Santi, Bu Senawati, Bu Ceni. Kayaknya Bu Ceni kenceng banget. Kemudian Bu Sri Lestari. Dan Bu Rogiku Lanawati. Margatila. Pasti kan udah sangat kenal banget ya. Sampai si suami ya. Gitu. Bu Mami saking sayangnya kalau kalian kenal. Kalau Ibu udah kenal belum? Udah kenal kayaknya kok udah dihaloin ya. Nah, yang paling ganteng sendiri nih hari ini. Kemudian yang ambil dokumentasi nih yaitu Bu Fatimah. Di pojok Ibu kalian. Jadi mungkin Ibu akan memberikan ulasan ya atau masukan juga terkait dengan kegiatan hari ini, yaitu kegiatan performance dari kelas masing-masing, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Temanya yang keberapa ini? Dua. Apa coba temanya? Suara demokrasi. Suara demokrasi. Kalau topiknya? Mana? Oh iya. Ibu menyarinya di spanduk ya, ada stiker ya. Ada beberapa hal yang ingin Ibu sampaikan ya pada kesempatan kali ini. Kalau dilihat dari kan dimensi profil pelajar Pancasila ada berapa? Ada 5 pada 6. Ada 6 ya. Yang masuk ke kriteria penilaian untuk kegiatan ini yaitu suara demokrasi, Ibu ambil ada 5. Untuk berkebinekaan globalnya kayak Ibu masukkan ya. Yang pertama, kalau dilihat dari intak dan akhlak, tadi dari awal itu sudah dimulai dengan adanya doa ya, kemudian di tengah dan akhir juga ada, gitu kan, ada terselip terkait dengan intak ya dan akhlak mulia. Kemudian kekompakan kelompok Ibu rasa juga ada cukup bagus ya, kompak, apalagi tadi ngangkat-ngangkat kursinya ya cepat. Kemudian lagi kemandirian, Ibu lihat juga karena Ibu belum bisa membandingkan antara dengan
kelas lain karena ini yang pertama ya, tapi Ibu rasa kemandirian kalian juga masing-masing udah cukup bagus, benar kritis juga masuk ya, diantaranya juga tadi terkait juga dengan kreativitas, nalar kritis juga yang kalian itu apa namanya juga kreativitas ini ketika ada black campaign ya disiarkan gitu kan, biasanya hanya sekedar memberikan contoh black campaign-nya, tetapi tidak langsung ada penjelasan. Di situ tadi sudah ada penjelasan dari siapa yang tadi disogok itu pakai amplop. Nah di sana ada penjelasannya bahwa dia tidak mau itu ya. Di situ masuk juga ada mulianya ya, karena ibaratnya nanti pasti akan rusak. Bagaimana memilih pemimpin yang begitu, itu tadi ada penjelasannya. Kemudian untuk kreativitasnya ada lagi, yaitu di banner, dimana banner nggak wajib ya. Yang wajibnya adalah spanduk. Kalau spanduk memang diwajibkan, tapi kalau untuk bannernya itu adalah masuk ke kreativitas. Begitu pula tadi ada pohon-pohonnya, siapa yang jadi pohon? Ya ada pohonnya. Kemudian Ibu belum melihat naskah dramanya, tapi kan dari awal sudah disampaikan, jadi Ibu tahu isi dari naskah drama dan cukup bagus. Namun pasti harus ada masukan karena semua kegiatan pasti yang jelas pasti masih ada kekurangannya dan kekurangan itu perlu diperbaiki. Di antaranya apa? Kalau menurut Ibu nih ya, untuk apa namanya dubbing itu masuk kreativitas ya. Emang kemarin ada yang nanyakan, dubbing diperbolehkan nggak gitu, wali kelas langsung japri ke Ibu, diperbolehkan tapi tolong suaranya yang jelas. Terkadang ada yang suaranya medem, tahu nggak medem? Nggak keluar gitu kan. Nah tadi sih baru suaranya keluar, cuman mungkin apa namanya terlalu nggak berisik gitu, apa namanya ber gitu ya. Itunya kali ya. Apanya? Jadi didengarnya kurang enak. Kalau suaranya udah cukup jelas, tapi mungkin di apa namanya ininya ya, soundnya kali ya kurang. Jadi kayak cempreng gitu, kurang begitu enak didengar. Nah supaya kalian lebih tahu, sebetulnya yang paling bagusnya adalah suara asli. Ya suara asli itu lebih bagus gitu kan, karena kan kalau dubbing itu kan tinggal mengikuti. Nah sebenarnya kalaupun dubbing misalkan kalian mengikuti dubbing, itu ekspresinya jangan kayak sedang menghafalkan gitu loh. Jadi kalian masih belum dapat karakter yang kuatnya, belum dapat gitu. Misalkan ketika misalkan marah itu kan harus kelihatan banget marahnya, tapi kalau di sini tadi nggak terlalu kelihatan marahnya ya, nggak ada yang marah kan, tapi ya nggak ada momen marahnya. Tapi tadi musiknya ada juga yang kayak suara-suara di kampung kan ya. Ya itu udah masuk ke kreativitasnya ya. Kemudian ini tambahan itu kan desanya namanya apa? Durian Runtuh. Kalau kita terbayang selamat datang di desa Durian Runtuh, itu terbayang ada durian. Siapa tahu ada ditaruh durian ya, itu menunjukkan eksistensi keberadaan daripada desa itu. Judulnya, kenapa kalian ada ide namanya Durian Runtuh? Karena kita punya mantan ketua RW namanya Pak Ijat, itu salah satu karakter di Upin Ipin, dan di Upin Ipin durian. Di Upin Ipin ada Durian Runtuh loh, Ibu sering ini ya. Jadi kan ada ini misalkan kayak pasar gitu ya. Siapa tuh nanti terpilih, kita kan nggak tahu ya, karena mau dipilih 3 besar untuk di hari Senin tanggal 10. Kalau seandainya kalian terpilih, masukan ini tolong ditambahkan gitu ya. Jadi ketika ada suasana di pedesaan, pohonnya udah masuk. Tapi misalkan ada orang yang kalau memang tampil beneran, boleh ada jualan benerannya. Ya, diizinkan untuk jualan benerannya, misalnya es cendol ada apa kayak gitu ya. Atau ada durian runtuh, ada duriannya. Ya, jadi udah masuk sih, kalau Bu bilang untuk kelas 10 ya. Nah tadi Bu lihat juga untuk yang pas lagi penghitungan
lagi penghitungan itu sama persis dengan kemarin waktu kalian melihat di ketua OSIS. Maksudnya itu ada kreativitas lain yang tadi kan nggak sah karena 3 dicoblos, nggak sah karena tidak dicoblos tiga-tiganya, tidak dicoblos apa kayak yang lain, kreativitas yang lainnya. Itu kan itu proses banget dengan kemarin waktu proses bagus, berarti kan rekomendasi daripada ketua OSIS jiplak di situ, padahal bisa dengan yang lain, misalkan nggak sahnya karena nyoblosnya itu sampai banyak banget gitu, boleh dan sebagainya ya. Nah sementara dari ibu itu dulu karena kan masih siapa tahu ada bapak atau ibu yang akan memberikan masukan, tapi untuk kalian hebat, yang pertama keren. Nanti masukan ibu kalau memang siapa tahu masuk diperbaiki, kalau tampilan mudah-mudahan dapat juara ya. Demikian yang jelas untuk kalian ya. Semangat valesi. Selanjutnya silakan, siapa tahu ada yang berikan masukan bapak atau ibu dari yang lain. Melihat penampilan 10-3 tampak sekali kemandiriannya, kreativitasnya, kekompakannya. Cuma mungkin dari spanduk aja saya mau memberikan revisi. Itu desanya D-nya besar, terus titiknya dihapus, duriannya D-nya besar, ujungnya R-nya besar, B-nya Bekasi, U-nya ya. Jadi jangan sembarangan taruh kecil dan besarnya ya. Itu aja sih paling, nanti kalau misalkan lolos ke 3 besar ya berarti ya. Nah spanduknya udah beres. Seandainya lolos ya, huruf besarnya ya perhatikan. Ya itu saja. Lainnya sudah bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.